لغتي دوما في العليا أعلام صرف وهجاء نحو أدب والإلقاء اسم وصف للأشياء لغتي 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 لغتي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Insyaallah kita teruskan pembahasan nahwiyah di kitab Tuhfah Saniyah Syarah Jurumiyah. Diteruskan di bab Anwa'ul Kalami. Ya. Dibaca aja yang siapa gitu. Anwa'ul Kalami. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul Kalami. Qala wa aqsamuhu thalathatun. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a bima'na. Wa aqulu al-alfazu allati kana al-arabu yasta'milunaha fi kalamihim wa nukilat ilayna anhu fanahnu natakallamu biha fi muhawaratina wadurusina. Nah, diatap ke muhawarati, kan ini jar nih, muhawaratina wadurusina. Nah, wadurusina wa naqra'uha fi kutubina wa naktubu biha ila ahlina wa asdiqaina la yakhlu wahidun fa'il dari yakhlu wahidun minha an ayyakuna wahidan min thalathatin asya'i al-ismu wal fi'lu wal harfu. Oke. Kemarin di sebelumnya, di minggu kemarin sudah diketahui tentang definisi kalam dan unsur-unsur pembentuk kalam ya. Lafdzul, murakkabul, mufid, bil wad'i itu ya. Nah, sekarang bagian dari kalam. Anwa ini bagian-bagiannya, bagian dari kalam. Au aqsamuhu, dan ini seperti yang sudah disebutkan, yang hitam ini adalah perkataannya Imam Aswanhaji ya. Wa aqsamuhu salasatun, bagian dari kalam ini, hu-nya kembali ke kalam. Pembagian kalam itu ada 3. Ismun, satu isim, wa fi'lun, fi'il, harfun, haraf, tetapi ja'a li ma'nan, yang memberikan kepada makna. Ya, atau yang mendatangkan kepada makna. Waqulu, nah ini Syekh Muhyiddin ya, pensyarahnya atau pentahkiknya. Al-alfaz ini jamak dari lafzun. Lafad yang biasa Arab memakainya, yasta'milunaha, memakainya fi kalamihim, di dalam ucapan mereka, di dalam perkataan mereka. Wa nukilat ilaina anhum, dan sampai datang ke kita. Jadi ada beberapa kalam Arab yang tidak sampai ke kita gitu. Nah, tapi kebanyakan sampai ke kita dengan ditulisnya kitab-kitab warisan para ulama ya, yang wa nukilat ilaina anhum. Fanahnu natakallamu biha, dan kita membicarakan atau memakai bahasa Arab ini ya. Fi muhawaratina, di dalam percakapan kita, wa durusina, dan di dalam belajar kita. Tentu ini Syekh Abdul Hamid ini maksudnya ya orang-orang Mesir atau orang Arab sekarang ya. Kalau kita ya tidak memakai bahasa Arab ini. Wa naqra'uha fi kutubina, dan juga kita baca di kutub-kutub kita. Kutub ini jamak dari kitab ya, kitab, buku-buku kita. Wa naktubu biha, kemudian kita juga menulis dengannya, biha ini dengannya, dengan bahasa Arab itu ila ahlina, kepada keluarga kita.
ahlina, ya. Wa asdiqaina, dan kepada teman-teman kami. Teman-teman kita, ya. La yakhlu, dan ini, ya, tulisan-tulisan ini semuanya, la yakhlu, tidak kosong, ya. Tidak kosong dari salah satu ayyakuna wahidan min thalathati asya. Salah satu dari 3 perkara, yaitu al-ismu wal fi'lu wal harfu. Jadi di dalam bahasa Arab ini kitab setebal apapun, tulisan artikel sepanjang apapun, ya, perkataan 1 jam, 2 jam, 3 jam, kesimpulannya hanya ada 3. Isim, fi'il, huruf. Tidak keluar dari itu. Itu intinya seperti itu, ya. Tidak keluar dari 3 ini. Mau 10 jilid pasti bagian-bagian dari tulisannya itu ya ima itu ya. Kalau tidak isim ya fi'il. Kalau tidak fi'il ya huruf. Kalau tidak huruf ya fi'il. Itu namanya bagian-bagiannya, ya. Teruskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal ismu fil lughati wa huwa ma dalla ala musamman wa fi istilah. Wafis, ini hamzahnya namanya hamzah wasol. Di dalam bahasa Arab itu hamzah ada 2, hamzah koto, hamzah wasol. Nah, kalau sebenarnya dilanjutin, seakan-akan hamzahnya itu nggak ada. Wafis istilahi, kecuali kalau dia dibaca di awal kalimat, istilah baru. Jadi hamzahnya ini hamzah, dia berfungsi sebagai ketika di awal kata saja. Akan tetapi ketika digabung, ya, itu hamzahnya tidak dibaca. Jadi jangan wafi istilahi, nggak gitu. Wafi istilahin nahwiyin langsung. Wafi istilahi an-nahwiyin. Oke. Kalimatun dallat ala maknan fi nafsiha. Walam tuktaron. Walam tuktaron bi zamanin. Nahwu Muhammadun Aliyun. Muhammadun wa Aliyun. Muhammadun Aliyun. Ada wawunya di saya nih. Oh, nggak ada ya? Ya udah nggak apa-apa terus. Nggak ada. Oh, di sini berarti ada. Iya, ya nggak apa-apa. Nggak ada. Iya. Wa Aliyun, wa rajulun, wa zamalun, wa nahrun, wa tufahatun, wa laymunatun, wa ason, wa kullu wahidin. Nah, ini sekali lagi idofat namanya, ya. Fakullu dengan wahid ini idofat. Yang kedua namanya mudhof ilaih, itu wajib jar. Fakullu wahidin. Fakullu wahidin min hadhihi alfad apa? Zi, zu, zo. Alfazi, ya, karena ada min, ya. Min ya, hadhil alfazi, ya. Min hadhil alfadi yadullu ala maknan wa laysa al-zamanu dakhilan fi maknahi. Pak maknahu, ya benar. Fi maknahu. Ini domir ini mabni, ya, jadi tidak jadi maknahu hahi, enggak. Pak maknahu, ya. Fayakunu isman. Nah, ini juga sama. Fayaku ayat. Kalau ini hamzahnya fayakunusman, ya gitu ya. Fayakunusman. Oke. Sekarang mulai diperinci, ya. Tadi semua isim, ya. Amal ismu, adapun isim di dalam bahasanya, jadi ada istilah menurut bahasa secara umum, ya, ada menurut ulama nahwu, gitu. Pokoknya isim itu madalla ala musamman, yang menunjukkan kepada yang dinamakan. Ya, kalau ada barang atau sesuatu dinamakan apa? Handphone, ya, berarti handphone itu isim. Kalau ada orang dinamakan Muhammad, maka Muhammad adalah isim. Seperti itu. Setiap yang menunjukkan kepada nama itu adalah isim menurut lughahnya, menurut bahasanya. Bagaimana menurut nahwu yang kita akan kaji ini sekarang? Kita kaji wa fi istilahin nahwiyina. Adapun menurut ulama-ulama nahwu, istilah ini maksudnya yang disepakati, ya. Maksud istilah ini yang disepakati oleh ulama nahwu. Isim itu adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha. Suatu kalimah, ingat, kalimah di dalam bahasa Arab beda dengan kalimah di dalam bahasa Indonesia. Kalimah di dalam bahasa Arab ini menunjukkan satu, ya. Isim disebut kalimah isim, fi'il kalimah fi'il. Tapi kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, kalimah itu gabungan beberapa pola kalimat, subjek, predikat, objek, itu dinamakan kalimat kalau di dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab, kalimatun itu satu, ya. Suatu kalimat berarti satu saja.
dalat ala maknan, yang menunjukkan kepada makna fi nafsiha, di dalam dirinya. Jadi langsung dirinya itu mempunyai arti, ya. Dan tambahnya walam tuktaron bizamanin. Tuktaron ini dibarengi, tidak dibarengi dengan zaman. Iqtiron, corona artinya bukan corona virus ya. Ini asalnya corona ya. Corona itu artinya bersama. Makanya jin yang mengikuti kita di dalam Islam dinamakan jin qorin. Nah, qorin itu bersama. Atau kadang teman ya, teman juga bisa disebut qorin. Intinya tuktaron tidak dibarengi zaman. Nahwu contohnya Muhammadun wa Aliyun. Ya, ini semua nama. Dan Muhammad ini tidak dibarengi zaman. Apakah Muhammadnya besok atau kapan atau kemarin atau sekarang? Tidak, Muhammad saja, ada nama orang yang dinamakan dengan nama Muhammad. Ali, rojulun sama ya, Jamalun. Nahrun ini artinya sungai. Nahrun artinya sungai. Tufahah. Tufah artinya apa? Mungkin ada yang tahu? Apel. Apel ya. Tufah ini apel. Kemudian laimunah. Laimunah ini lemon juga sama ya. Wa ason. Ason ini artinya apa? Lemon. Ason artinya apa? Ada yang tahu? Tongkat ya. Ketika Nabi Musa ditanya oleh Allah, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Qala hiya asaya. Nah, dijawab oleh Nabi Musa. Apa yang ada di tangan kananmu wahai Nabi Musa? Nabi Musa menjawab, "Qala hiya asaya." Asa ini artinya tongkat. Wa ason tongkat. Fa kullu wahidin min hadhil alfazi, salah satu dari yang ini, yang semuanya ini, ya dulu ala maknan. Muhammad, ada orang yang dinamakan Muhammad. Ali, rojulun, laki-laki. Jamalun ini bisa unta ya, atau ini apa namanya, keindahan bisa. Wanahrun, tufah, lemon, semua ini menunjukkan kepada makna. Dan walaisa zamanu dakhilan fi ma'na, tidak dibarengi, tidak ada makna zaman di sana, tidak ada kemarin, besok atau sekarang ya. Fayakunu, maka semuanya ini dinamakan isman. Fayakunusman, dinamakan isim. Ada yang tidak dipahami atau ada apa namanya ta'liq atau komentar dari paragraf ini? Cukup. Ya, lanjut lagi berarti bismillah. Sekarang yang kedua adalah fi'il. Wa ammal fi'lu fa huwa fil lughati, menurut bahasanya ya. Menurut bahasanya adalah al-hadath, kejadian. Pokoknya al-hadath itu artinya kejadian. Apa itu yang terjadi? Kejadian, terjadi kecelakaan lah, terjadi pertolongan lah, terjadi apalah, intinya itu namanya fi'il secara lugatannya, al-hadath, segala kejadian. Tetapi menurut ulama nahwu, wa fi istilahin nahwiyin, kalimatun, ingat kalimat ini adalah satu kata, kalimatun dalat ala maknan fi nafsiyah. Sama ini dengan, kalau sampai segini ini sama dengan isim ya. Tadi juga isim seperti ini, yang menunjukkan kepada makna di dalam dirinya. Tapi bedanya setelah ini, waqturinat bi ahadil azminatit thalathati. Kalau tadi di isim itu walam tuktaron, ya ini nih, walam tuktaron tidak dibarengi. Kalau fi'il sebaliknya, waqturinat dibarengi bi ahadil azminatit thalathati, oleh salah satu zaman yang tiga, salah satu bentuk zaman yang lampau, yang sekarang yang akan datang. Apa yang salah saya ini atau apa? Di setelahnya diperinci lagi, ya al-madhi, zaman dulu, wal halu, ya, zaman sekarang, wal mustaqbalu. Contoh kataba. Kataba di sini punya maknan, yaitu, dan punya hadas maksudnya, yaitu al-kitabah. Ada penulisan, terjadi kejadian sebuah penulisan. Wahadal makna, dan ini maknanya ini kataba ini, selain dari mempunyai hadas atau mempunyai makna kejadian, juga dibarengi muqtaronun bizzamanil madhi, mempunyai makna madhi, zaman dulu. Wa nahwu yaktubu, begitupun kata yaktubu, fa innahu dalun ala maknan, menunjukkan kepada maknan, ada hadas yaitu menulis. Tetapi bedanya dengan yang sebelumnya, ya, wawal kitabatu aidon, begitu dengan kitabah juga. Tetapi bedanya wahadzal makna muqtaronun bizzamanil hadir, dibarengi dengan zaman yang sekarang. Al-hadir ini bisa sekarang atau yang akan datang. Al-hadir. Wa nahwu uktub, begitupun dengan kata uktub. Fa innahu kalimatun dalatun ala maknan, dia menunjukkan kepada makna. Wa huwa al-kitabatu, ya, terjadi penulisan. Wa hadzal makna muqtaronun bizzamanil mustaqbal. Nah, kalau fi'il madhi jelas menunjukkan kepada madhi. Mudhari itu ada dua kemungkinannya.
bisa sekarang atau yang akan datang. Tapi kalau fi'il amar, ya namanya fi'il amar ini ya, uktub ini menunjukkan kepada amar, perintah. Ini hanya muqtaronun bizamanil mustaqbal. Hanya menunjukkan kepada mustakbal. Kalau saya memerintah, minumlah kamu, minumnya sudah belum? Belum. Nah, berarti pokoknya setiap kata perintah itu menunjukkan mustakbal ya. Menunjukkan alladzi ba'da zamani takallum, yang berada setelah pengucapan. Kalau saya mengatakan minumlah, nah setelah kata minum ini pasti mustakbal gitu. Setelah kata zaman itu waktu yang sedang dibicarakan. Ketika dibicarakan, nah setelah itu dianggap mustakbal. Gitu ya. Mungkin bedanya ya tadi ya mungkin agak catatannya dalatun ya tun. Setiap tak seperti ini ya, tak seperti ini namanya tak marbutoh ya. Marbutoh itu yang nyambung bentukan bulat. Nah, itu namanya marbutoh. Ada tak mabsutoh yang seperti ini nih, tak kitabah. Nah, itu ya. Nah, kalau tak marbutoh di akhir pasti tidak sukun, ataupun kalau sukun dia jadi ha. Ya. Tadi kakaknya baca dalat, tidak bisa dalat. Kalau mau diwakofkan pasti dalah jadi ha. Tapi beda dengan tak mabsutoh. Tak mabsutoh itu tak yang memanjang, yang seperti mangkok. Nah, itu baru bisa dibaca dalat. Ya, seperti itu aja. Kemudian ada pertanyaan, muktarin ini kenapa? Muktaron yang dibarengi ya. Biasanya kalau fi'i isim fa'il itu biasanya yang diterjemahkannya aktif. Kalau muktarin yang mengikuti, kalau muktaron yang diikuti. Nah, itu ya. Ini lebih cocoknya di sini yang diikuti. Jadi fi'il ini diikuti oleh zaman ya. Bukan fi'il mengikuti zaman, tapi zaman atau fi'il diikuti oleh zaman. Seperti itu. Ada ditanya lagi? Kalau terkait istilah ini ya, fi'il. Ya, fi'il apa? Ya, kalau di sebelumnya kan ada, kalau di sini menggunakan istilah al-halu, al-mustaqbalu gitu ya. Nah, bukan perbedaan, tapi alasan dari penulis ini dengan menggunakan al-halu atau al-mustaqbalu, tidak menggunakan mudhari atau amar, itu kenapa ya? Al-hal ini lebih ke ininya menunjukkan kepada zamannya, waktunya, jenis waktu. Zaman waktu sekarang, waktu besok, waktu yang akan datang. Tapi kalau mudhore ya, madhi juga penamaannya di ilmu nahwu itu ya untuk fi'il maupun untuk zaman. Fi'ilnya fi'il madhi, zamannya zaman juga zaman madhi. Tetapi kalau mudhore ya, tidak dinamakan mudhore karena dia ada ihtimal. Ihtimal itu ada kemungkinan dia bisa hal, dia bisa yang akan datang. Maka lebih cocoknya dijelaskan lebih detail langsung hal dan mustakbal. Kalau disebutkan mudhore di sini, nanti dia akan memerlukan penjelasan lagi. Mudhore ini ada dua ihtimal, dua kemungkinan. Bisa hal, bisa mustakbal. Nah, maka lebih cocoknya di sini karena menggambarkan tentang zaman, ya lebih baik hal itu sekarang, mustakbal itu yang akan datang. Gitu. Jadi kenapa nggak pakai madhi mudhore amar? Karena sekarang konteksnya menjelaskan tentang zaman, bukan konteks tentang pembagian fiil atau nama-nama fiil. Seperti itu. Itu barangkali ya. Ya, jadi yang saya pahami di sini konteksnya di sini berbicara tentang zaman, waktu, bukan berbicara tentang fiil. Dan juga kalau mau dipaksakan di sini dengan nama fiil nanti akan butuh penjelasan lagi sebab mudhore itu ada dua kemungkinan. Mudhore ketika dimutlakkan tanpa ada sesuatu yang membuat dia lebih khusus, itu secara umumnya dia bisa menunjukkan sekarang, bisa menunjukkan yang akan datang gitu. Oleh karena itu di sini pakainya langsung aja nama zaman seperti itu ya. Oke, dilanjut ya. Wa mislu hadhil alfazi ya. Contoh-contoh dari lafaz ini ya, alfazi ini dibaca kasroh karena idhofat. Wa mislu hadhil alfazi nasara yansuru unsur. Nah, nasara madhi, zamannya pun madhi. Yansuru mudhore, tetapi ada dua kemungkinan, bisa hal sekarang atau yang akan datang. Unsur ini pasti yang akan datang. Tolonglah. Wa fahima yafhamu ifham. Memahami ya artinya. Nasara menolong artinya. Fahima yafhamu
ifham sama juga maknanya bisa madhi, kemudian hal atau mustakbal, kemudian mustakbal. Wa alima ya'lamu, alima ya'lamu mengetahui. Wa alam, udah paham ya? Jalasa yajlisu ijlis. Jalasa ini duduk, yajlisu ini ya duduk juga, tetap semuanya ini hadas ya, mempunyai makna yaitu duduk. Tetapi dibarengi zamannya beda-beda. Ada yang madhi, ada yang hal dan mustakbal ya. Wa daraba yadribu idrib. Oke. Oke, dilanjut wal fi'lu. Wal fi'lu ala sati anwa, dan fi'il ini yang ditanya dari Ustaz tadi, kakak tadi. Fi'il ada 3 bagian, madhin, fi'il madhi, wa mudhari'un mudhari' wa amrun. Apa itu fi'il madhi? Fal madhi, fi'il madhi adalah madalla ala hadatsin, yang menunjukkan kepada kejadian. Waqa'a, terjadi, waqa'a di sini terjadi fi zamanil ladzi qabla zamanit takallumi, sebelum waktu yang sedang diucap ini. Tadi yang dari detik saya pengucapan ini ke belakang, ini madhi ini namanya. Walaupun baru 1 detik, walaupun 2 menit, 3 menit, intinya di sini madhi. Sebelum waktu pengucapan, ya, takallum. Contoh kataba, ya, kataba artinya menulis, fahima memahami, khoroja keluar, sami'a mendengar, absoro, absoro ini memperlihatkan, ya, memperlihatkan. Watakallama berbicara, wastaghfaro meminta ampun, washtaroka, ishtaroka artinya apa? Ya, ishtaroka bersama, ya, ishtaroka ini bersama. Oke, lanjut lagi, wal mudhari'u dalla ala hadatsin, yang menunjukkan kepada kejadian. Yang kejadian ini yaqa'u terjadi fi zamani takallumi, ketika berbicara. Nah, ini saya ketika ini berbicara ini adalah mudhari, yaitu hal, ya. Au ba'dahu, atau ba'da zamani takallum. Ya, berarti mustakbal. Jadi ada 2 kemungkinan, bisa hal yaitu sedang, au ba'dahu atau yang akan datang. Contoh ya, ini fi'il mudhari dari fi'il yang tadi di atas. Yaktubu, yafhamu, yakhruju, yasma'u, yansuru, yatakallamu, yastaghfiru, dan yashtariku. Lanjut lagi. Amr madalla ala hadatsin, menunjukkan kepada kejadian, yang kejadian ini diminta atau dituntut, ya, tuntut atau dituntut, ya, diharuskan terjadinya. Ya, intinya ada permintaan. Hanya permintaan ini berbeda-beda bentuknya. Kalau dari atas ke bawah itu namanya amr, perintah. Nah, memerintahkan, diminta untuk terjadi. Yang terjadinya ini pasti setelah zamanut takallum. Al-amru ini, amr ini, ya tadi sudah dijelaskan bahwa menunjukkan kepada kejadian, yang kejadiannya ini diminta atau ada tuntutan, yutlabu di sini untuk tuntutan untuk mengerjakannya, husuluhu, ya. Amr dari atas ke bawah biasanya. Amr itu dari yang tinggi jabatannya atau tinggi umurnya, yang jelas dari atas ke bawah. Itu namanya amr. Yang berada setelah zamanut takallum, zamanit takallum, setelah perkataan. Contohnya uktub, ifham. Uktub ini artinya berarti tulislah, ada perintah. Ifham, pahamilah, dan seterusnya. Ukhruj, keluarlah. Isma, dengarkanlah. Unsur, tolonglah. Takallam, berbicaralah. Istaghfir, minta maaflah. Ishtarik. Nah, seperti itu, ya. Lanjut lagi. Sekarang udah selesai. Ini pembahasan tentang fi'il sudah selesai. Sekarang bagian kalam yang nomor 3-nya. Wa amal harfu yang ketiga, ya. Bahwa fil lughati, secara bahasanya at-torof. At-torof ini ujung, ya, ujung. Artinya torof ini ujung. Fitor fil Madinah, di ujung kota. Ya, itu. Fitorof, jadi ujung secara bahasanya. Wa fi istilahin nuhat. Nuhat ini jamak dari ulama nahwu, ya. Menurut istilah ulama-ulama nahwu, bisa nahwiyin, bisa nuhat, sama. Kalimatun dalat, suatu kalimat yang menunjukkan ala maknan, kepada maknan fi ghairiha. Nah, bedanya kalau tadi fi'il atau isim itu maknan fi nafsiha, jadi dia itu memang sudah langsung punya makna dirinya sendiri. Tapi kalau huruf, dia tidak mempunyai makna, dia mengambil makna dari yang lain. Min itu aslinya tidak mempunyai makna, ya. Makanya di sini contohnya min. Min kalau dari kata mim dan nunnya digabung itu tidak mempunyai makna. Fa inna hadzal lafdh kalimatun ala maknan. Tapi maknanya ini ibtidah ini diambil dari yang lain. Jadi ibtidah ini bukan asli dari min. Min ini tidak punya makna. Mengambil dari isim. Al-ibtidah kan isim. Al-ibtida'u, ya, al-ibtida'u, yang artinya mengawali. Al-ibtida'u mengawali. Kemudian wahadal makna, dan maknanya ini juga la yatimmu, tidak sempurna,
hatta tadamma ila hadhil kalimati ghairah. Ini juga yang menunjukkan min ini tidak mempunyai makna dalam dirinya. Buktinya salah satunya adalah dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia akan mempunyai arti kalau digabungkan dengan yang lain. La yatimmu tidak sempurna hatta tadamma sampai digabungkan atau menggabungkan diri ila hadhil kalimati dengan min ini, maksudnya dengan huruf ini, ghairaha selain dari min. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Fatakulu dhahabtu minal baiti. Nah, ketika minnya saja tadi itu tidak ada artinya, tapi kalau sudah digabung dengan al baiti jadi punya makna. Saya pergi dari rumah. Minal baiti. Matalan, contohnya. Oke. Sekarang yang ini akan memberikan contoh-contoh saja. Sudah selesai definisi isim, fi'il, dan huruf. Sudah selesai. Contohnya isim. Isim ini tadi sesuatu yang menunjukkan kepada makna dalam dirinya dan tidak dibarengi dengan zaman. Kalau di dalam kitab ini. Kalau di kitab-kitab lain intinya mudahnya yang menunjukkan nama, yang menunjukkan tempat, itu aja. Yang menunjukkan hewan dan seterusnya. Kitabun mungkin sudah tahu ya, kalamun, dawat. Dawatnya artinya apa? Dawatun. Ada yang tahu? Kalau zaman dulu menulis itu kan, kalau zaman dulu penulis itu kan pakai tinta ya, pakai risah, bulu. Nah, dawat ini yang wadah tintanya itu loh, wadah tintanya. Bahasa kitanya apa ya? Oh, sobek. Hah? Sobek. Bukan, ya wadah, pokoknya wadah tinta untuk mengini tinta, untuk di dalamnya nanti tinta. Kalau kolamun itu kolamnya, dawatun ini wadah untuk tintanya. Kalau bahasa kitanya apa, Kak? Atau enggak ada ya? Nah, itu intinya dawatun tinta. Enggak, bukan tintanya. Kalau tinta itu bahasa Arabnya hibrun. Dawatun itu wadah untuk tintanya. Wadah tinta. Ya, wadah tinta lah. Kurrosatun ini kertas, ya bisa kertas, bisa buku. Jaridatun koran, kholilun kekasih, solihun. Ya ini bisa kholil ini maksudnya artinya kholilun kekasih, tapi bisa juga maksudnya nama ya, namanya kholil. Solih ya nama solih. Imron namanya Imron. Kalau dari segi nama artinya kholil kekasih, solih benar ya. Imron ini dari bangunan bisa Imron artinya. Warokotun kertas, sabuun, bukan b-nya, ba-nya bukan sukun ya. Kalau sukun ini artinya 7, sabuun. Tapi kalau domah, sabuun ini binatang buas. Sabuun ini binatang buas. Di Al-Qur'an ada huruf siba, aklus siba. Nah, sibaun. Siba ini binatang buas. Himarun ini ya tahulah mungkin ya, keledai. Zimun serigala. Fahdun ini semacam macan ya. Kalau namirun macan tutul. Laimun laimu. Nah, ini ada nama raja ya Saudi ya. Laimunatun lemon. Burtukolah mungkin sudah tahu ya, jeruk. Kummasratun. Ini kummasrun ini nama buah ya. Kalau di kita nggak ada sih. Cuman seperti ini gawafah tahu nggak? Jenis buah lah di Arab nih. Kummasratun ya. Kalau kita mungkin seperti ini ya, seperti jambu batu. Nah, hampir mirip gitu, tapi nggak ada di Indonesia. Di sini ada, di Mesir ada. Kummasratun. Narjisatun ini nama bunga ya, nama bunga, namanya bunga narjis. Wardah juga bunga. Haulai isim isyarah ya mereka, antum dan itu. Dari sini ini semua isim ya. Isim. Kummasratun wardatun haula ini juga isim, antum juga isim. Teruskan lagi. Contoh-contoh fiil ya. Safaro yusafiru. Kok safaro yusafiru ya sudah tahu mungkin ya, bertamasya, pokoknya jalan lah, berjalan. Berjalanan ya. Ya safaro yusafiru safir. Safaro telah berjalan, yusafiru akan atau sedang berjalan. Safir berjalanlah kamu. Qala berbicara, sudah berarti yaqulu sedang atau akan berbicara, kul berbicaralah. Amina ya'manu iman. Aman ya, aman. Atau beriman juga bisa. Ya'manu iman. Berimanlah. Radhiya yarda, ridha, irda, sadaqa yasduku, usduk, ijtahada itu ijtahid, istaghfiru, istaghfaro, yastaghfiru, ini
Hamzahnya ini kan tidak ada nih di awal kata, makanya dibaca istaghfaro. Tapi kalau ada waw di sini contohnya wastaghfaro nanti dibacanya. Istaghfaro yastaghfiru istaghfir. Nah ini. Minta ampun lah, istaghfar minta ampun. Terakhir amsilatun lil harfi, contoh-contoh huruf ya, au ya. Min ila ini min dari ila ke an, ke juga dari juga bisa diterjemahkannya ala di atas, illa kecuali, lakin tetapi, inna sesungguhnya ya biasanya. An itu ini sebenarnya an kalau diterjemahkan ke Indonesia ya bagaimana dia fi'il setelahnya. Ayyan surah akan menolong berarti. Gitu. An ini hanya penambah saja. Bala benar, bal tetapi. Kod ini artinya bagaimana konteksnya ya, bisa terjemahkan sesungguhnya atau terkadang atau sebentar lagi bisa. Saufa yang akan datang, hatta sampai, lam tidak atau belum, lam ini, la tidak ini, lan tidak akan, lau kalau, lamma ketika, la'alla mudah-mudahan, ma ini bisa maknya nanti kalau nafi berarti artinya tidak, bisa yang, bagaimana nanti konteksnya. Kan tadi huruf itu sesuatu yang bisa punya arti kalau bergabung dengan yang lainnya. Ya. Dan ini ma ini punya arti itu kalau dilihat nanti konteks ketika bergabung dengan kalimat lainnya. Lata juga sama, artinya la, dari la ya, tambah taknya. Laita seakan-akan, andaikan, laita. In, kalau, summa, kemudian, au, atau. Nah itu ya. Mungkin ini mudah saja ya, contoh-contohnya. Sekarang as'ilah. Terus kalau an gimana? Apa? An itu gimana untuk bedain dengan ilah ya? Kalau min itu kan tadi ibtida, mananya tuh ibtida, dari. Dan lebih ke tempat atau zaman. Maksudnya minas sobah ilal lail. Nah itu kan zaman. Atau dari tempat minal masjid ila apa gitu. Nah, tapi kalau an itu dia lebih ke yang sesuatu yang maknawi. Anil apa? Maknawi dan zahiri. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, bisa itu. Kan Abi Hurairah kan bukan tempat. Kemudian juga an itu bisa untuk zahir juga sih. Anil madrasah, dari madrasah. Dan juga nanti kalau lebih dalam lagi kepada hubungannya ke apa namanya? Kepada ilmu balaghah, nanti ada yang namanya ilmu ma'ani. Kalau an itu dia menunjukkan lebih ke negatif. Jadi kalau sebenarnya gini, rogib itu anil khubzi. Rogib itu jadinya artinya saya tidak suka kepada apa namanya, roti. Khubzi itu roti. Tapi kalau rogib itu fil khubzi artinya saya suka. Jadi kalau rogiba setelahnya an, itu artinya negatif, tidak. Tetapi kalau rogiba setelahnya fi, itu artinya jadi suka. Kalau rogiba itu fil khubzi, artinya suka kepada roti. Kalau rogiba itu anil khubzi, jadi nanti artinya saya tidak suka kepada khubz. Nah gitu. Itu mungkin ininya. Dan memang kadang ya mungkin karena kita ini bahasa Arab ini jauh lah kalau dibandingkan dengan bahasa Indonesia ya. Dari umurnya, dari segi mufrodatnya. Kadang ada beberapa yang dalam bahasa Arab sulit untuk mencari padanan katanya di dalam bahasa Indonesia. Karena miskinnya mufrodat, miskinnya apa namanya? Ya mufrodat yang ada di dalam bahasa Indonesia. Tapi ya untuk mendekatkan padanan kata di dalam bahasa Indonesia ya dari itu. Walaupun sebenarnya makna dalam bahasa Arabnya beda. Min itu ibtida. Kalau an ada nanti di setelahnya mujawazah, melewati. Ya, kalau bisa an Abi Hurairah itu seakan-akan melewati dari fulan ke fulan, an Abi Hurairah, melewati orang-orang semuanya ke Abu Hurairah. Begitu, Kak. Yang saya tahu ya. Oke, cukup. Gitu ya. Kemudian as'ilah, pertanyaan. Ya. Siapa ma huwal ismu? Ini atau dibahas atau langsung kalau ismi? Untuk pelatihan. Apa itu isim? Kalimatun. Ma huwal ismu. Apa isim itu? Nama. Nama-nama benda. Apa itu? Satu-satu aja coba. Yo, tadi yang pertama kali baca siapa? Kalimatnya itu jawab.
Nah, Ini boleh lihat dulu. Ya, Ya. ya boleh. Ini bukan ujian malaikat mungkar nakir. Ya. Benar. Dalam kedokteran. Kalian mau ada pertanyaan? Oh iya, iya, iya. Bahwa kalimatun dalat alamanan fi nafsiha lam tuktaran di zamani Wad'an. Bizamanin. Ya, ya. Tadi ada pertanyaan ya? Apa katanya? Mau bertanya apa? kalau sebelumnya dari yang termasuk zaman itu di fiil itu karena susunan hurufnya ya tadi susunan tasrifannya atau karena memang penggunaannya untuk penggunaan apa ya real aktivitas lalu sama aktivitas yang akan datang apa gimana? Belum paham pertanyaannya. Jadi kalau tasrifan itu nanti kalau tasrifan itu berubah-ubah. Berubah-ubah. Zaman itu ya waktu itu nempel di situ di fiil mudhari itu. Nanti sebenarnya katanya itu sebenarnya sama dari kata doroba, dari hurufnya sama dod, ro, ba. Contohnya. Nah, zamannya itu di dalam fiilnya. Ketika doroba diganti kepada doribun, ya sudah tidak ada zaman lagi. Ketika doroba diganti menjadi dorban, ya dorban itu sudah hilang lagi, mengganti ini lagi. Seperti di dalam bahasa Indonesia kan, pukulan dengan memukul itu beda. Kalau memukul itu kata kerja, jadi ada zaman di situ. Tapi kalau pukulan itu beda lagi, tidak ada zaman di situ. Yang memukul berarti orangnya sekarang. Itu tasrifan nih kalau di dalam bahasa Indonesia kan. Jadi zaman itu karena menempel dia kepada fiilnya, bukan kepada tasrifannya. Sama ini satu lagi. Kalau waktu atau zorof zaman itu nggak ngaruh apa ya? Nggak menjadikan fiil ya tadi ya? Gimana? Kalau apa? Pemasukan kalau zorof zaman. Kan waktunya kan ada waktu sekarang, Iya. Obla. Oh, Kak, maksudnya zorof tidak termasuk fiil, kenapa gitu maksudnya ya? Begitu ya? Ya mungkin gitu lah. Ya, padahal ada zaman. Tadi kan syaratnya fiil itu ada dua. Apa saja coba? Tadi di dalam definisi tadi apa? Definisi fiil tadi apa? Ala ma'nan fi nafsiha. Waktu rinat bizamanin. Ya. Jadi ada punya makna yang dalam arti di sini makna itu kejadian. Kalau zorof itu ada waktu, tapi tidak ada kejadian. Lail, malam. Nahar, waktu siang. Ada nggak kejadian di situ? Tapi kalau memukul, ada kejadiannya memukul. Kemudian ada juga zaman, yaitu, jadi kalau fi'il itu dua, kalau bahasa Arabnya dalalahnya, yang ditunjukkan oleh fi'il itu ada dua. Pertama, hadas, yaitu kejadian. Yang kedua, zaman. Tetapi kalau zorof, itu hanya zaman saja, hadas tidak ada. Begitu makanya, zorof itu tidak termasuk kepada fi'il, walaupun dia menunjukkan kepada zaman. Karena ingat, fi'il itu bukan hanya waktu, tapi harus ada hadas juga, ada kejadian. Gitu. Itu mungkin ya jawabannya ya. Kalau ini isim, nanya nih, kalau isim kan hanya punya makna tapi tidak terkait dengan zaman. Iya. Ya, kalau fi'il punya makna dan terkait dengan zaman. Iya. Nah, kalau zorof berarti cuma zaman doang, itu kategorinya apakah isim masuknya atau gimana? Namanya nanti dia isim, masuknya ke isim. Masuknya ke isim. Zorof itu kan yang menunjukkan waktu. Ya. Yang menunjukkan waktu. Jadi isim itu sebenarnya kalau mau ditakrifkan lagi, yang menunjukkan kepada juga maknan minal ma'ani. Nah, kan makna, dia mempunyai makna lain ya, waktu malam. Tadi kan di awal disebutkan tidak keluar dari 3 ya, isim, fiil, huruf. Ya kan? Nah, dia tidak mempunyai zaman, tidak mempunyai arti hadas, kejadian. Gitu ya.
Tetapi dia juga bisa idhofat. Nah ini salah satu ciri isim nanti di depan ada disebutkan. Ini yang akan kita bahas nih. Tapi tidak dibahas di dalam jurumiyah. Salah satu ciri isim itu adalah idhofat. Nah zorof itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus idhofat. Amama di depan, amama apa? Amamal masjidi gitu ya. Ya itu kalau amama. Lailatul Isra gitu ya. Fil laili apa itu kan fil laili itu sebenarnya idhofat dengan alif lam itu juga disebutnya idhofat juga, tapi maknanya idhofatnya nanti idhofat yang jenis berbeda. Fil laili artinya di malam ini. Tetap ada kata yang bergabung dengannya gitu. Jadi dikategorikan kepada isimnya itu karena dia ada ciri isim yaitu idhofat. Isim itu tidak selalu yang menunjukkan nama, yang menunjukkan hewan, yang menunjukkan, tapi ada juga isim-isim ma'ani namanya. Isim ma'ani itu yang menunjukkan kepada bukan apa ya, seperti sabar, apalagi. Sabar itu kan bukan nama. Kemudian kalau tadi pukulan bukan pekerjaannya, apa ya? Sifat lah ya, kayak kata sifat lah ya. Ya semacam kata sifat itulah, maknan minal ma'ani ya. Atau af'alul qulub, sedih, ya, kata-kata yang lebih kepada perasaan, senang, sedih. Nah, itu juga termasuk isim dan termasuk zorof di salah satunya. Seperti itu. Tapi nanti ada bagian lagi sebenarnya. Kalau zorof yang lail itu memang masuk isim, tapi ada zorof yang bukan termasuk isim, dia memang zorof aja. Jadi dia seakan-akan punya nama sendiri, apa namanya kalau di dalam bentuk ini tuh syibhul jumlah. Ya inda, ba'da, qobla, nah itu. Tapi kalau yang isim ya lailan, syahron, mailan, 1 mil gitu ya. Sebenarnya itu nanti di zorof ada pembahasannya. Jadi ada zorof zaman dan zamannya juga ada zaman yang mahdud. Ini zaman yang mahdud itu seperti lailan, ya, mahdud. Tapi ada juga yang ghair mahdud. Ghair mahdud itu seperti hin. Tidak tentu itu hin itu. Atau lahzoh, sebentar. Sebentar itu tidak tentu, bisa 5 menit, 2 menit, 1 menit. Itu ada nanti lebih berpanjang lagi. Yang biasanya yang masuk kepada isim itu zorof zaman, ya. Zorof zaman. Tapi kalau zorof makan itu tidak termasuk kepada isimnya. Nanti dia memang mabni aja, ya. Seperti amama di depan, di belakang, kholfa. Ya insya Allah di bab zorof lah mungkin insya Allah dibahas lagi. Cuman secara ininya ya tadi yang mungkin ya. Allah alam. Oke, lanjut. Terus pertanyaan masih lil ismi bi asr, jangan kebanyakan 10 atau satu-satu dari tiap orang aja ya. Isim contohkan satu-satu. Bi asrati amtilanya dari satu-satu pasti contoh isim aja. Mudah ini. Ya, apa? Kang? Contoh isim. Yang keras. Muhammad katanya. Yang keras itu juga. Muhammad. Nah, tapi dipakainya barisnya ya Muhammadun supaya kelihatan nih. Yuk, terus yang setelahnya apa? Kitabun ya selanjutnya terus. Himarun terus selanjutnya. Al-maktabatu. Setelahnya? Lainnya? Udah ya? Kalau udah? At-tilviziyuna. Apa? Kolamun. Ya, kolamun. Ya udah. Oke. Kang, ingat-ingat waktu MTS dulu, Kang. At-tilviziyuna. Televisi. Televiziyuna. Oke. Mahwal fi'lu. Siapa apa itu fi'il katanya? Yang selanjutnya? Yang belajar fi'il. Yaktubu. Enggak, ini pertanyaan apa? Apa itu fi'il? Apa? Definisi fi'il, bukan contoh. Fi'il huwa kalimat kata perintah, Kang ya? Ya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Dibaca itu. Kalimat darat. Oh iya, ada ya. Aduh. Bukunya masih belum ambil saya ya. Kalimatun dalat ala maknan
Kalimat binafsiha dalat ala ma'na binafsiha. Kalimat dalat ala ma'na binafsiha. wa yuqtaranu bizaman, ya kan, dibarengi dengan zaman. Ila kam qismin yanqasimul fi'lu. Ada berapa fi'il bagiannya? Mudah saja ini. Fi'il mudhari. Nah, fi'il Fi'il madhi, madhi. fi'il madhi, fi'il mudhari. Ma huwal mudhari'u? Apa itu fi'il mudhari'? Ada yang tahu? Mudhari berlangsung. Terserah ya, pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia aja kalau memang tidak hafal bahasa Arabnya. Fi'il mudhari itu verb ing bahasa Inggrisnya kan ya. Ya, apa? Sedang berlangsung. Sedang berlangsung atau yang akan datang. Mahwal Datang. mudhari, ya. Mahwal amru. Amr ini kata perintah ya, intinya ya, yang menunjukkan yang akan datang. Fi'il yang akan menunjukkan. Mahwal madhi, kerjaan yang terjadi di zaman lampau. Oke, sekarang contohkan fi'ilnya 10 contoh satu-satu. Ayo. Contoh. Contohnya apa? Ya. Habibul qalbi. Ya. Hah? Aduh, lupa. Apa katanya? Apa? Contohnya fi'il madhi mudhari amrnya ya, bisa nggak? Kata bayang. Kataba yaktubu uktub gitu. Terus apa lagi? Kata yaktubu uktub. Iqlab. Iklab. Qalaba yaklabu iklab gitu ya. Ya, mantap. Oke, langsung saja. Ma huwal harfu? Apa itu huruf? Yang menunjukkan apa huruf itu tadi? Menunjukkan makna yang lain ya. Menunjukkan makna yang lain. Masil lil harfi bi asyrati amtsilah. 10 contoh dari huruf apa? Min, ila, an, ala. Nah, huruf-huruf jari itu semuanya huruf ya. Sudah. Kita baca lagi atau bagaimana, Kak? Ini alamatul. Sudah 10:30 ya? Cukup kali. Ada Cukup, yang ya? mau ditanya? Ada yang mau ditanya lagi? Insya Allah ini mudah. Ahmad paham? Iya, nggak apa-apa. Kan baru awal, nanti menerelang katanya. Nanti semakin pusing. Sudah ya? Ya, cukup mungkin ada pertanyaan Kang Wasro atau Mas Kuku. Aman Kang, saya mah. Ya udah kalau nggak ada. Oke. Ya, semoga ada manfaatnya ya. Insya Allah ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.